Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Tontowi dari Tontowi English Channel. Welcome back to my channel. In this occasion, I'd like to check or I want to know how good your English is or how deep your English is. Is your English good or very good? Is your English enough? Is your English weak or very weak? Oke, kawan-kawan, sobat Tontowi English Channel semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetahui seberapa bagus bahasa Inggris Anda. Saya ingin mengetahui seberapa dalam bahasa Inggris Anda. Apakah basic English Anda, bahasa Inggris dasar Anda itu bagus, cukup, lemah, atau sangat lemah? Oke, kawan-kawan, sebelum pada pembahasan materi utama, sebelum sampai pada materi utama, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda nyalakan tombol merahnya dan Anda sentuh loncengnya agar channel video ini, channel bahasa Inggris ini tetap berkembang dan Anda akan mendapat pemberitahuan setiap kali saya upload video. Oke. Step atau langkah untuk mengetahui seberapa bagus bahasa Inggris Anda, yang pertama adalah silakan siapkan selembar kertas dan alat tulis. Anda siapkan selembar kertas dan alat tulis, bisa buku, dan di situ saya tuliskan itu adalah a piece of paper for future. Jadi selembar kertas untuk masa depan Anda. Dan kenapa Anda harus mengikuti video ini sampai selesai? Jadi untuk mengetahui step seberapa bagus bahasa Inggris ini adalah, mungkin Anda dalam batin bilang bahwa saya tidak suka bahasa Inggris. Justru karena Anda tidak suka, Anda harus tahu betul seberapa tingkatan bahasa Inggris Anda sehingga Anda bisa memulai belajar bahasa Inggris dengan benar. Apalagi yang suka atau bidangnya di bahasa Inggris, dia akan tahu betul kelemahannya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Oke? Silakan Anda ambil selembar kertas. Saya hitung sampai 5, saya tunggu ya. Silakan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagi kawan-kawan yang sudah menyiapkan kertas atau buku, terima kasih. Bagi yang tidak sempat, Anda bisa mengingat-ingat nanti jawaban dari Anda sehingga Anda bisa mengetahui seberapa bahasa Inggris Anda. Caranya bagaimana? Anda nanti akan saya beri beberapa kalimat, maksimum 8, jadi hanya 8 kalimat yang Anda harus terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan waktu yang saya tentukan. Caranya adalah Anda translate pretest berikut sebisanya. Dan pada kalimat ini nanti, setiap kalimat saya akan bacakan 3 kali. Sehingga pada bacaan yang ketiga, Anda harus sudah selesai dan kita menuju ke nomor berikutnya. Contohnya seperti ini. Saya cinta kamu. Ini pembacaan pertama. Kemudian akan saya baca lagi. Saya cinta kamu. Anda sudah mulai menerjemahkan ya. Yang bacaan yang ketiga, saya cinta kamu. Nah, pada bacaan yang ketiga Anda harus sudah selesai. Nah, caranya gimana? Anda terjemahkan kalimat dari saya tadi sebisanya. Jadi sebisanya seperti ini. Misalnya saya bilang, saya cinta kamu. Anda mungkin bisanya cuman I. Cinta tidak ngerti berarti I.you. Atau saya tidak ngerti berarti langsung titik-titik love you.
Ini kalau love ini sepertinya dari bayi sampai mau meninggal seluruh Indonesia, seluruh dunia ngerti itu ya bahasa Inggrisnya apa. Atau yang ketiga, saya tidak ngerti bahwa bahasa Inggrisnya, Anda tidak ngerti bahwa bahasa Inggrisnya kamu itu adalah you. Jadi Anda cuma nulis I love titik-titik dan sebagainya. Pak, kalau saya nggak bisa semua, ya kosongi semua. Nggak apa-apa ya. Yang penting Anda tahu betul nanti seberapa bagus bahasa Inggris Anda. Oke, kita menginjak pada pretest yang pertama. Saya baca, silakan Anda mulai terjemahkan dan pada pembacaan yang ketiga Anda harus sudah selesai. Nomor 1, saya sangat suka saudara saya sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya. Kedua, saya sangat suka saudara saya sendiri. Ketiga, saya sangat suka saudara saya sendiri. That is number 1. Okay, now the next number 2. Apakah kamu sangat suka saya? Apakah kamu sangat suka saya? Yang ketiga, apakah kamu sangat suka saya? Okay, the next number 3. Mengapa ibumu belanja kemarin? Mengapa ibumu belanja kemarin? Mengapa ibumu belanja kemarin? The next number 4. Nomor 4. Rajinkah mereka? Sangat singkat sekali dan sangat sederhana sekali. Biasanya tetap salah ya. Rajinkah mereka? Rajinkah mereka? The next number 5. Nomor 5. Buku-buku itu sudah dicetak. Buku-buku itu sudah dicetak. Buku-buku itu sudah dicetak. Number 6, nomor 6. Saya sudah cinta dia sejak dia dipindah. Saya sudah cinta dia sejak dia dipindah. Anda jangan bingung ya, Pak ini dianya cowok atau cewek? Ya terserah Anda. Kalau Anda cowok ya berarti cewek atau sebaliknya ya. Saya sudah cinta dia sejak dia dipindah. Number 7. Lihat Joe berlari. Lihat Joe berlari. Lihat Joe berlari. Lihat Joe berlari. Yang ketujuh. Selanjutnya 8. Ketika tadi saya telepon, mereka sedang tidur. Bacaan kedua, ketika tadi saya telepon, mereka sedang tidur. Ketika tadi saya telepon, mereka sedang tidur. Oke, kawan-kawan, saya kira cukup. Dan sekarang akan kita lihat apakah jawaban Anda benar semua atau tidak. Oke, sekarang kita lihat jawaban benar dan kemungkinan jawaban yang salah. Jawaban yang salah ini adalah saya rangkum selama bertahun-tahun, mulai tahun 99 sampai dengan sekarang. Baik dari sekolah negeri, swasta, bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris, termasuk kursus privat. Itu sudah saya bukukan jawaban-jawaban yang salah dari sobat-sobat Tontowi English Channel semuanya. Yang nomor 1 yang benar adalah I really like my own brother. Jadi saya sangat suka saudara saya sendiri. I really like
my own brother. Kemungkinan yang kedua benar adalah I like my own brother very much. Or I like my own brother so much. Jadi sama, very sama so. Kemungkinan jawaban yang salah kita lihat. I very like myself brother. Very kalau artinya sangat, untuk menekankan pada biasanya untuk kata kerja itu harus di belakang. Jadi seperti yang B itu. Kemudian myself brother juga salah. Karena myself itu adalah diri saya sendiri. Jadi kata kerja diri ya, kena diri sendiri. Jadi myself, yourself, dirimu sendiri dan sebagainya. Kesalahan yang kedua adalah I'm very like atau I'm so like myself brother. Anda nambahkan M di sini, berarti like di sini bukan kata kerja. Jadi artinya bukan suka lagi, tapi dia artinya mirip atau seperti. Karena ini kata sifat kalau ada to be-nya, maka menjadi saya sangat suka saudara saya sendiri. Nomor 2, apakah kamu suka saya? Menjadi do you like me? Intonasinya naik ya. Bagi kata tanya kalau dalam bahasa Inggris yang tidak pakai kata tanya, intonasinya harus naik. Jadi do you like me? Apakah kamu suka saya? Jawaban yang salah kemungkinannya adalah are you like me? Ingat, begitu Anda nambahkan are atau to be seperti M di atas, berarti like di sini bukan suka tetapi kata sifat, berarti artinya seperti atau mirip. Jadi apakah kamu mirip saya? Jawabannya tentu tidak ya. Selanjutnya yang salah adalah would you like me? Ingat, what, kata tanya what itu digunakan untuk menanyakan benda. Jadi apa yang kamu suka pada saya? Dan kalau itu kalimat tanya masih salah juga. Seharusnya ada do-nya di depan, maka menjadi what do you like me? Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, yang benar adalah mengapa ibumu belanja kemarin? Itu ada kesalahan, bukan you tetapi why did your mother go shopping yesterday? Why did your mother go shopping yesterday? Ini intonasinya turun karena menggunakan kata tanya why atau semua kata tanya ada kata tanya berarti turun ya. Ini yang benar. Kemungkinan yang salah adalah why do you shopping yesterday? Anda pakai yesterday tapi menggunakan shopping. Padahal shopping itu artinya sedang. Jadi tidak boleh menggunakan ing kalau yesterday ya. Kesalahan yang kedua adalah why were you go shopping? Tata bahasanya benar, tapi dari keterangan waktunya tidak sesuai. Karena were go shopping itu berarti belanja. Anda pakai were lagi, seharusnya go-nya going ya. Jadi ada kesalahan di situ. Kalau were seharusnya pakai verb ing. Yang keempat, yang benar adalah rajinkah mereka? Menjadi are they diligent? Jadi are they diligent? Ingat diligent bukan kata kerja ya, adjektif. Jadi harus pakai to be. Kemungkinan jawaban yang salah adalah do they diligent. Jadi Anda pakai do. Padahal do itu digunakan kalau untuk kata kerja. Do they go, do they come, do they like, do they study dan sebagainya. Jadi harus do-nya diganti are ya. Kesalahan yang kedua adalah were they diligent. Sebenarnya pakai were boleh itu. Cuman menanyakan situasi lampau di sini. Apalagi diligent-nya, L-nya ada 2, itu double. Seharusnya satu aja, diligent. Kemudian yang kelima, yang benar adalah buku-buku itu dicetak tadi, maka menjadi the books atau those books were printed just now. Anda bisa pakai the atau those. Kenapa were? Karena banyak, yaitu ada S lebih dari 1. D ya, pasif. Kemudian kemungkinan jawaban yang salah. That books printed just now. Anda buku-buku tapi Anda pakai that. That itu tapi hanya 1. Padahal bukunya lebih dari 1 ada S-nya. Dan printed berarti artinya buku-buku itu mencetak tadi. Ya ini horor ya. Buku bukan mencetak tapi dicetak. Seharusnya yang kedua, that books are printing.
booknya ada S-nya, tapi Anda tetap pakai that. Dan itu are printing, berarti buku itu sedang mencetak. Just now itu lampau, jadi Anda tidak boleh pakai are. Nomor 6 yang benar. Saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah. I have loved her since she was moved. Kalau Anda cewek, maka menjadi I have loved him since he was moved. Jadi saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah. Dari dulu sampai dengan sekarang, itu dari sejak dia dipindah, maka pakai have atau has. Kemungkinan jawaban yang salah. I had loved her since she moved to Surabaya. Itu beda, artinya saya sudah mencintai dia sejak dia pindah ke Surabaya. Dan had itu berarti terjadi sebelum lampau. Dan biasanya menyatakan sudah selesai. Ini hubungannya dengan tenses ya. Yang kedua adalah salahnya I love her since she is moved. Saya cinta dia di waktu lampau sejak dia dipindah. Lah dipindahnya sekarang. Karena pakai is. 7. Yang benar, look, Joe is running. Karena lihat. Berarti lihat itu sesuatu sedang berlangsung. Berarti harus ada unsur ing-nya dan ada to be-nya. Yaitu apa? Is, am, are, was, were, be, been. Anda pakai is, kenapa? Karena ada kata look. Jadi terjadi sekarang. Kemungkinan yang salah, looks, Joe is run. Atau look, Joe runs. Tidak bisa. Karena kalau Joe is run itu tidak boleh, ada to be, verbnya harus ing ya. Joe is running. Atau isnya hilang jadi Joe runs. Itu bukan Joe sedang berlari, tapi Joe biasa berlari. Kemudian kesalahan selanjutnya, look Joe running. Ing untuk sedang, tapi di sini bukan sedang karena lihat Joe yang berlari. Itu yang, itu anak kalimat ya. Nomor 8 yang terakhir. When I called just now, they were sleeping. Ketika saya menelpon tadi, mereka sedang tidur. Kita lihat kesalahannya. When I was called, ini bukan ketika saya nelpon, tapi ketika saya ditelepon. Ini sama dengan nomor 5 tadi, yang artinya di, pasif ya. Ketika saya ditelepon, was called itu di, they were sleep. They were sleep juga tidak boleh. Karena kalau ada were, berarti verbnya kalau tidak ing ya, verb 3. Kesalahan yang kedua, when I called yesterday, they sleeping. Yang depan benar, ketika saya menelpon kemarin, tapi ini they sleeping. Bukan mereka sedang tidur, tapi mereka yang tidur. Sekarang kita lihat, Anda koreksi jawaban Anda tadi. Kita lihat materi-materi penting penguasaan bahasa Inggris yang Anda harus kuasai dari 1 sampai 08 tadi. Yang pertama adalah verb. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 tolong Anda kuasai. Jadi seperti go, when, gone, write, wrote, written, drink, drank, drunk. Nah itu kawan-kawannya silakan dicari. Kemudian nomor 2 dan 3 adalah interrogative question. Jadi pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Jadi do you, did you, does he, are you, were you, have you, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah not verb. Not verb itu berarti bukan kata kerja. Jadi seperti happy, bahagia, kata sifat. A student, seorang murid, kata benda. Kemudian at home, di rumah, itu bukan kata kerja. Harus pakai to be. Yang kelima adalah pasif. Pasif itu berarti deter. Ciri utama pasif adalah Anda harus menggunakan V3. Jadi kalau write, wrote, written, Anda harus pakai written. Dan depannya harus ada is, am, are, was, were, be, been. Yang keenam adalah sudah. Sudah Anda harus menggunakan apa? Anda harus menggunakan have, has, had ditambah verb 3. Berarti have gone, bukan have go atau have went. Have written, bukan have write apa have wrote. 7 dan 8 adalah sedang, sekarang atau lampau. Ingat, sedang berarti harus menggunakan verb ing. Dan depannya harus menggunakan to be, is, am, are, was, were, be, been. Sekarang kita lihat predikat bahasa Inggris Anda. Kalau Anda benar semua, atau maksimum Anda salah hanya 2 atau 3 ya, 2, maka basic English Anda bagus. Berarti dasar bahasa Inggris Anda bagus.
Anda pasti cepat buat kalimat dan bisa mengartikan bahasa Inggris dengan cepat dan lancar berkomunikasi. Saran saya adalah terus praktek, banyak baca artikel diartikan, dan listening. Karena hati-hati, listening itu sangat menyesatkan kalau kita tidak berlatih ya. Yang kedua adalah benar 4 sampai dengan 7 nomor. Basic cukup bagus. Buat kalimat bisa, tapi kurang paham to be dan kata bantu seperti do, does, did. Jadi penggunaan itu masih bingung. Komunikasi cukup berani. Kemudian saran saya adalah perkuat lagi basic Anda, banyak baca dan listening. Selanjutnya adalah benar kurang dari 4. Ini benarnya kurang dari 4. Ini sudah agak berat ya. Sedikit paham bahasa Inggris, basic lemah. Dan susah arti atau susah membuat kalimat, dan pasti susah berkomunikasi. Saran saya, kuasai dasar, pronoun, kata ganti, pasif, buat kalimat dan listening. Apa yang saya sebutkan ini penting. Jadi kuasai dasar, pronoun, pasif. Kemudian peringkat yang keempat adalah benar 0. Jadi tidak ada yang benar sama sekali atau salah semua. Itu berarti pasti susah basic English, susah pola dasar, buat kalimat susah, komunikasi apalagi. Saran saya, belajar total dari yang paling dasar. Oke kawan-kawan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih dari saya, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.